Bersama Sukmawati Soekardi. 99,6 FM Radio Almarka sahabat untuk semua. Balik lagi di program Pesona Sore. Widih, mendung sekali ya. Ini udah seperti maghrib. Karena bukan apa-apa, ini sudah sesuatu yang memicu kita untuk tetap memompa semangat sore kita karena cuaca udah nggak mendukung nih. Tapi jangan salah loh, diskusi saya kali ini ya, obrol-obrol saya kali ini nih insya Allah memancing adrenalin kita tanda kutip untuk mendapatkan inspirasi bagaimana menjadi seorang pengusaha di tengah tantangan ujian kehidupan yang luar biasa. Karena saya baru bicara dikit nih dengan narasumber saya yang satu ini, tapi saya udah merasa banyak yang kita bisa dengarkan dan kita bisa dapatkan di inspirasi kali ini di ruang inspirasi program Pesona Sore. Tentu bersama saya Sukmawati Soekardi bersama dengan narasumber saya hari ini Zainuddin Muayyad Faiz. Beliau merupakan seorang mahasiswa yang berprestasi dan juga seorang pengusaha yang saya bisa bilang bahwa pengusaha muda begitu sahabat Almarkas. Merintis usaha tentunya sesuatu yang tidak bisa dianggap gampang karena memulai usaha biasanya awal memulainya itu yang agak susah-susah gitu. Dan setelah memulai, tantangan berikutnya adalah mempertahankannya. Waduh, kalau begitu kita akan mengkulik di kuliah sambil berbisnis bersama dengan Zainuddin Muayyad Faiz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Kak. Halo, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, Zainuddin Nurhayati mana? Saya langsung ingat film ya. Masya Allah. Tenggelamnya kapal Van der Wyck. Indonesia. Wah, saya suka banget Iya itu betul. novelnya. Jadi saya baca novelnya dulu, baru Filmnya. filmnya. Wah, jauh sih. Novelnya, masya Allah banget. Dan itu kalau bicara tentang Zainuddin kan saya kulik dikit. Dia kan penuh perjuangan Iya nih. Nah, betul. jangan sampai Zainuddin ini juga penuh perjuangan. Betul. Nah, Zainuddin sebelum kita ke bisnisnya dulu, ini kan saya lihat teman-teman kalau sahabat Almarkas melihat kita di live YouTube kita hari ini, boleh langsung buka di Ras FM Makassar, di YouTube-nya kita lagi live streaming, boleh lihat Zainuddin menggunakan selempang gitu ya. Betul. Itu bertuliskan Duta Kampus UIN AM 2024 Best Intelligentsia Putra. Nah, ini apa bisa diceritakan dong? Ke situ dulu deh kita. Oke. Gimana gimana? Baik, terima kasih Kak atas kesempatannya. Mhm, Sebelumnya teman-teman perkenalkan saya Zainuddin Muayyad Faiz. Teman-teman yang baru nonton atau yang masih bergabung, salam kenal teman-teman semua. mhm. Saya dari mahasiswa UIN Alauddin Makassar, tepatnya Fakultas Dakwah dan Komunikasi jurusan Kesejahteraan Sosial. Iya iya. Nah, di tahun kemarin di akhir tahun di tepatnya bulan Oktober, UIN Alauddin sempat mengadakan Duta Kampus UIN Alauddin Makassar. Tapi sebelumnya sudah ada Kak untuk Mhm. duta kampusnya tapi namanya itu berbeda. Namanya itu Duta Kampus Asri UIN Alauddin Makassar. Tapi di tahun 2024 kemarin diadakan Duta Kampus UIN Alauddin Makassar. Jadi ini lebih universal, lebih lebih luas dan pemilihannya itu di grand final di bulan November. Dan Mmm. alhamdulillah terpilih sebagai Best Intelligentsia Putra 2024. Wah, selamat selamat selamat. Nah, kalau mekanisme cara untuk mendapatkan prestasi ini tuh apa? Apa saja tesnya? Adakah yang tahapan harus dilalui? Untuk tahapannya itu ada tahap karantina, Mmm. itu kita berjalan 4 sampai 5 hari. Pertama itu ada seleksi pra-karantina, situ kita mendapatkan materi, terus dilanjut esok harinya untuk karantina hari pertama. Di karantina hari pertama itu kita saling kenal mengenal, terus dilanjut untuk karantina hari kedua itu talent show. Talent show itu maksudnya seluruh finalis menampilkan bakatnya. Jadi, kita bisa melihat bakat-bakat dari para mahasiswa-mahasiswi UIN Alauddin Makassar, dan yang terpilih itu ada sebesar 25 orang, Kak, dari berbagai fakultas dan jurusan yang ada di Universitas UIN Alauddin Makassar. Terus di hari ketiga itu kita ada namanya sesi ground tour di
Benteng Rotterdam. Hmm. Terus di hari keempat kita latihan gladi kotor untuk persiapan grand finalnya. Mhm. Nah, ini grand finalnya dirangkaikan dengan Disnatalis UIN Alauddin Makassar. Sempat itu hari grand finalnya, siangnya kita penutupan untuk Disnatalis dan dilanjut untuk grand final Duta Kampus UIN Alauddin Makassar. Wah, jadi ini ceritanya kita daftarkan diri dulu kah, Ah, baru dapat seleksi atau kita diutus dari fakultas Ada masing-masing? yang mendaftarkan diri sendiri, ada Mmm. yang diutus dari jurusan masing-masing. Kalau Zainuddin sendiri? Kalau saya mendaftarkan diri, tapi Wah, sempat konfirmasi mhm, juga ke fakultas, ketua jurusan saya. jurusan, Iya. dan tentu bangga sekali ya, berarti ini Zainuddin kepercayaan dirinya cukup tinggi juga ya? Alhamdulillah harus Masya harus Allah, kita tanamkan, Kak, gitu ya? kepercayaan diri. Mhm mhm mhm. Nah mungkin termasuk juga dalam membangun usaha ini, Betul. membangun bisnis yang namanya Camilan Murah Makassar atau disingkat dengan CME. Nah ini dia sahabat Iya, Almarkas. Kalau begitu ya berarti dinamika kehidupannya, Zainuddin cukup punya semangat dan visioner lah kalau saya bisa betul, bilang Kak. begitu karena punya inisiatif yang baik untuk menjadi mahasiswa yang menunjukkan bakatnya. Bakatnya kemarin apa sih yang ditunjukkan? Kemarin itu Heeh. bakatnya puisi, Kak. Cuman Oh. saya ambil ekstrim sih karena saya ndak memiliki basic di puisi karena saya tuh basic-nya di ceramah, public speaking, Mhm pidato itu. Tapi karena sebelumnya saya kan sempat sebelumnya ikut Duta Pendidikan Sulselbar dan mhm di situ saya sempat ditegur karena bakat saya itu hanya untuk satu agama saja. Padahal di dalam duta itu kita memiliki banyak agama, mhm. ada Islam, dan Muslim dan lain sebagainya. Jadi saya sempat untuk nggak usah ambil lagi ceramah deh, Mhm karena jangan sampai lagi saya ditegur. Jadi saya coba hal baru, coba tantangan baru untuk ambil puisi. Walaupun di situ penampilan kurang maksimal, tapi saya harus percaya diri iya. bahwa inilah usaha saya, hasil kerja keras saya. Waduh, saya malah penasaran ya. Jadi latihannya di mana? Otodidak kah atau seperti apa? Kalau latihannya sih itu Kak, saya lihat di YouTube, lihat dari teman-teman, Mhm. bahwa, "Ih bisanya ini orang, jagonya ini orang." Jadi saya terinspirasi, "Oh saya bisa ini." Karena saya berpikir kalau ada kesempatan saya harus memanfaatkan betul-betul kesempatan ini, kalau tidak ada saya harus cari kesempatan, lalu bagaimana saya memanfaatkan kesempatan itu. Waduh, yang mahal tuh menurut saya di situ banget, Ya betul keinginan Kak, untuk mengembangkan diri, ya mengambil kesempatan, kemudian menantang tantangan yang ada gitu ya, betul. menyelesaikan tantangan yang ada. Oke, nah kalau begitu kita karena ini ruang inspirasi, salah satu yang spesifik sekali di ruang inspirasi programnya kita adalah inspirasi bisnis. Nah, kuliah sambil berbisnis dengan seabrek prestasi tadi ini menarik juga karena Zainuddin ternyata memang, background ada pesantrennya Iya gitu betul ya. Kak, Jadi tadi makanya dibilang pidato itu iya biasa. Nah, tapi kan kalau puisi memang dekat-dekat kok dengan public iya betul speaking gitu ya, kemampuan untuk mengeluarkan kata-kata dengan intonasi yang baik. betul. Nah, akhirnya menginginkan atau terinspirasi untuk membuka usaha itu dari mana? Ah, ini Ya, sedikit cerita oke untuk silahkan. teman-teman pendengar radio Sahabat Almarkas. sahabat Ya. Almarkas. Jadi di tahun 2020 itu saya sempat bukan sempat lah, saya kehilangan sosok saudara laki-laki, waktu itu masih masa-masa Covid. Di situ dia juga merupakan tulang punggung keluarga saya yang membiayai saya selama mondok waktu SMP 3 tahun. Di situ Allah panggil. Nah, disitulah bukan saya sih yang terinspirasi, cuman kakak yang mengajak saya, "Ayo coba jualan, bantu orang tua." Karena saya bukan terlahir dari keluarga yang mampu, bapak saya hanya bekerja sebagai buruh harian lepas, tukang Mmm, jahit sepatu dan sandal, mama ibu rumah tangga. Dan saya memiliki saudara 4. Di luar dari kakak yang meninggal tadi. Jadi sebenarnya 5. 5, Nah, mhm. terus di situlah saya terinspirasi untuk terus promosi, apapun laku tidak laku tetap harus promosi. Nah, waktu pertama kali saya untuk promosi, ada yang order, "Ih, Jadi promosi apa nih? Promosi kuenya promosi langsung? kuenya, Pudingnya ya? puding." Itu yang Itu paling pertama. jadi puding dulu, langsung puding dulu Langsung waktu itu? puding Oke pertama. oke. Tapi namanya sih itu belum Cemilan Murah Makassar, itu Mmm, masih puding regal. Puding regal saya jual harganya situ masih, 8.000 dan
ada yang order, ih di situ saya mulai semangat dan saudara juga mulai semangat untuk menjual, jadi saya situ semangat-semangatnya. Nah, setelah tamat barulah kita viralkan semuanya, karena di tahun 2020 itu saya masih mondok, karena saya sempat untuk berhenti mondok karena kata mama, "Siapa lagi mau biayai, mendingan, pindah Mi di sekolah negeri yang Mmm, dibiayai sama pemerintah." iya. Tapi alhamdulillah dengan izin Allah, saya dibantu sama saudaranya mama, om ceritanya untuk Mhm. lanjutkan pendidikan saya di pondok, dan alhamdulillah lulus dengan predikat mumtaz. Masya Eee, Allah. Terus di situlah saya tamat di tahun 2023 dan Kakak juga yang pertama ini sudah berhenti kerja di Kendari. Oh, Jadi, jadi ini cerita di kejadian di Kendari? tidak, Kakak sudah selesai kerja di Kendari juga di tahun 2023. Oke. Di situlah saya melanjutkan kembali usaha saya yang sempat terhenti karena saya harus mondok, Kakak juga yang merintis ini yang pertama itu harus kembali ke Kendari. Jadi di tahun 2023 saya tamat, Kakak juga sudah resign dari pekerjaannya yang di Kendari. Nah, di situlah saya, "Kak, lanjut mi deh, jualan teh ini daripada kayak ada tuh orang bilang panas-panas teh ayam, Mmm. harus, jualan open order atau kapan saya juga harus ikut kegiatan-kegiatan." Karena di malam harinya ini selepas ini saya juga harus langsung pulang, Kak, untuk mengajar. Karena saya juga, pekerjaan untuk tambah-tambah, eee, ringankan orang tua itu saya mengajar di salah satu TPA. Jadi ceritanya Masya itu Allah. sampai sekarang alhamdulillah usaha ini walaupun ndak terlalu bilang order langsung hari ini habis, kadang 2 sampai 3 hari baru Mmm, habis. mhm mhm. Nah, itu awal mulanya ini peristiwanya di mana nih kalau boleh tahu? Kan tadi disebutkan, pondok di Sulawesi Barat gitu ya? Atau di mana? Di Makassar ji, Oh, Kak. di Makassar. Heeh, Tadi yang Sulawesi Barat apa? di Pondoknya ya? Kendari, itu Oh, dekat. Kendari, Sulawesi Tenggara. Oke, Itu itu berarti Kakak. Kakak kerja. Oh, iya iya, aduh Untuk saya nggak mondoknya di connect. Sulawesi Selatan, Ji. Oke oke. Jadi pondoknya di Sulawesi Selatan, juga mama, orang tua, keluarga Ya, semua di iya Makassar. betul. Oke. Nah, jadi waktu itu kenapa memilih, eee, harus puding gitu? Kenapa nggak brownies kah? Atau snack-snack keripik apa gitu? Gimana ceritanya itu? Untuk ceritanya itu saya kurang tahu karena Kakak memang sukanya itu dia memasak, Iya. lihat tutorial-tutorial di YouTube untuk buat-buat kue. Oke, maaf Kakaknya nih perempuan atau Perempuan. oh, jadi kakak ceweknya sebenarnya yang memulai Iya bisnis bikin betul. kue, puding ini, Dia Kakak cemilan yang buat, puding. tapi saya yang sebagai promosi dan Ya, sebagai kurirnya juga baik waktu baik. itu. Iya. Dan di tahun 2023, menjelang akhir 2023 sudah saya yang buat, Kak. Karena Kakak di Mmm, situ sudah diterima kerja dan sudah padat-padat kerjanya, jadi Kakak kasih ini rumusnya, ini resep-resepnya, ini oke. yang harus kau beli, ini takarannya. Jadi situ saya belajar-belajar dan alhamdulillah sudah saya yang buat, sudah menjelang 1 tahun saya yang Mmm, buat untuk pudingnya. Masya Allah. Jadi bener-bener, ini harus belajar dulu dari nol karena nggak ada background Enggak, juga kan sebenarnya kan? karena Ya. saya juga ndak tahu, hanya langsung posting saja, Mmm, langsung antarkan saja yang pesan dan sempat, "Ih, jangan sampai ini kakakku ada kerjanya." mhm, Nah, tidak bisa Kak buat ya harus Kak belajar-belajar. maaf maaf. Iya iya iya. Oke. Jadi saya harus belajar-belajar untuk Mhm. dan di situ ternyata Kakak kasih resepnya dan alhamdulillah sudah bisa untuk buat sendiri. Masya Allah. Jadi, ada keinginan untuk belajar, untuk memulai bisnis walaupun diawali oleh Kakak, tapi Kakak Betul, mentransfer nih resepnya, teknik pembuatannya, dan akhirnya sudah 1 tahun ini benar-benar pure dibuat dan dibikin serta sekaligus dipasarkan. Kalau awalnya kan hanya dipasarkan sama Zainuddin. iya, Nah, sekarang udah diproduksi iya. dan sekaligus dipasarkan oleh Zainuddin sendiri. Wah, luar biasa anak muda yang tangguh ya. Nah ini Zainuddin akhirnya 1 tahun ini adakah tantangan yang dihadapi dalam membuka atau melanjutkan usaha, camilan murah Makassar ini? Tantangannya sih ya sebagai seorang mahasiswa juga kita harus prioritaskan untuk Mhm. akademiknya. Jadi tantangannya itu kadang saya capek, kayak ada juga, "Ih tidak ada laku hari ini, mungkin besok." Kayak begitu Mmm. tantangannya kayak,
masih belum banyak orang kenal kini bagaimana cara saya supaya orang ini tahu bahwa ada loh puding regal yang murah meriah. Dan Di enak. Eee, di Mhm, situlah tantangannya kayak saya juga bukan memiliki basic sebagai pengusaha, tapi saya terus berusaha belajar belajar belajar, terus meng-upgrade diri, bagaimana orang-orang bisa untuk mengenal bahwa saya juga seorang pengusaha, bukan hanya seorang mahasiswa, mmm. tapi saya juga seorang pengusaha. Di situlah tantangannya, Kak, karena ini belum berjalan. Dikenal bagaimana tantangan terberatnya di situ, bagaimana saya bisa orang-orang ini bisa tahu, bisa terkenal di seluruh Indonesia, insyaallah. Ya, itu berarti targetnya ke depan Amin. menjadi produk yang memiliki, produksi yang sebanyak itu sehingga seluruh Indonesia tahu dan Nah, mengkonsumsinya. Wah, luar biasa, cita-cita visioner sekali ya. bisa Mhm. mempekerjakan orang-orang sekitar. Itu dia, karena kan tidak semua orang sejauh itu, visinya gitu. Orang Betul, berpikirnya yang penting kita, jalani dulu, tapi bagi Zainuddin, semua harus ada targetnya. betul. Nah, kalau begitu dari sisi, produksinya bagaimana, Zainuddin sejauh ini di 1 tahun ini produksinya seperti apa, menjaga kualitasnya, dan mungkin juga bedanya produk, camilan Makassar Murah Makassar ini itu dengan produk-produk lainnya yang Zainuddin siapkan untuk camilan ini? Untuk resep-resepnya itu saya ndak terlalu Mhm, terbuka, baik, saya privasi karena Kakak bilang, "Jangan terlalu banyak orang tahu, jangan sampai orang juga meniru mhm, dan dia lebih bagus daripada kita." Dan Kakak sempat bilang, kita harus menjual tapi kita harus juga sedekah. Makanya harganya cukup worth it, mmm. harganya cuma 10.000 karena kita niat kita jualan sambil bersedekah, sambil menjaga kualitas-kualitas ini, bagaimana orang sekali order, ingin order kembali. Repeat order ya. Iya sih kalau, salah satu ciri suksesnya sebuah produk itu kalau kita rela untuk repeat order Nah, lagi, betul, karena kangen lagi untuk makan makanan betul, tersebut. Nah, berarti itu yang dijaga ya, iya. kualitas dijaga, untuk resep ya nggak apa-apa, nggak usah diungkap aja. Karena ya itu masing-masing ada setiap perusahaan Nah, atau betul, setiap, makanan ya yang kita sajikan itu pasti ada, resepnya sendiri. Bahkan kadang-kadang resepnya sama pun kalau beda orang nah, betul, katanya beda rasa betul. juga gitu. Ada sistem dan teknik sendiri begitu ya. Nah kalau di, Zainuddin sendiri, untuk mengasah kemampuan mengolah makanan yang tadinya kan disebut nggak ada background nih, apa yang dilakukan? Adakah juga, upaya untuk semacam latihan ya, nonton-nonton YouTube dan sebagainya. Saya juga sempat untuk latihannya itu saya sempat ikut pelatihan dari Inkubator Makassar, Mmm, saya sempat pelatihan juga ikut dari UMKM BSI. Saya sempat ikut latihan-latihannya, tapi itu tentang bagaimana promosi, bagaimana membuat produk ini bisa dikenal sama orang, tapi untuk bagaimana saya tetap membuat ini lebih enak dan bisa diorder siapapun dari kalangan apapun, saya tetap berusaha melihat di YouTube sambil saya tetap chat Kakak, mmm. "Bagaimana ini, apa kurangnya?" Walaupun sebelum Kakak ini merantau ke Irian, saya sempat, "Kak, coba dulu ini pudingku enak Ji, apa kurangnya?" Oh, iya iya. Saya suka begitu karena Mhm. takutnya, "Ih, ini kurang anu Ki, Dek, kurang gula Ki, kurang susu Ki, kurang ini bla bla bla." Jadi saya takut selama ini sebelum Kakak berangkat ke Irian, saya selalu begitu, "Kak, coba Ki dulu ini pudingku, coba Ki dulu flanya Kak, apa kurangnya flanya, kurang susu, kurang apa." Atau saya sempat juga mau untuk upgrade lagi ini, karena saya sempat lihat di TikTok, di YouTube, "Oh, ada ini yang varian baru, saya coba nanti deh untuk bisa lebih menarik kembali, orang-orang bisa order kembali." Karena kadang orang-orang biasa itu "Matana Ji," kalau orang Makassar bilang, Iya iya "Matana Ji, iya. sebentar, na beli minda na makan mi." Jadi saya sempat Lapar mata ya. Saya biasa begitu loh. "Matana Ji, sebentar tidak na makan mi, mau Ji na beli coba na coba." Oh, tapi biasanya orang kalau coba enak pasti mau order kembali, itu Betul betul. mungkin dari saya, Kak. Oh, berarti memang ada quality control dan Ya, itu betul. mentornya justru Iya. Kakak tadi, yang memang dari awal resepnya ada di Kakak, tapi Iya. karena 1 tahun ini Zainuddin yang sudah bikin dan Kakak ternyata dari kerja, resign kerja kemudian kembali ke Makassar,
ke Papua lagi Iya, gitu, tapi quality control tetap dilakukan untuk iya, konsultasinya sama iya Kakak. betul. Nah, berarti memang bisnis ini tidak mau main-main juga ya, karena istilahnya nggak jalan begitu saja, Iya betul. harus ada quality control dan itu dilakukan oleh Kakak sendiri tuh si enaknya ya? Karena saya juga, saya tanya Kakak, kita jualan sambil sedekah, tapi bagaimana kita beli bahannya nih yang berkualitas juga. Jadi kita itu Mhm, ndak pernah beli di warung-warung untuk bahannya, kita selalu beli di supermarket. Tapi bagaimana kita ini memiliki mhm, strateginya untuk, lebih murah kita dapatkan, tapi jualnya juga murah. mmm, Jadi saya sempat, "Kak, bagaimana ini harganya sudah naik nih, bisa aku ganti nih, tapi bagus sih kualitasnya." Saya sempat selalu mhm, chatting dengan Kakak, sempat kemarin, "Kak, ini harga susunya sudah naik nih, tapi ini yang dibawa bagus sih juga, cuman turun nih juga harganya." Bilang, "Oh itu mah, Dek, tapi, coba ki dulu rasanya nah, jangan sampai kalau beli itu beda lagi rasanya." Jadi saya sempat coba dan bagus, dan alhamdulillah kita, optimis dan istiqomah untuk, resepnya itu atau bahan-bahannya itu kita beli di supermarket, dan tidak mhm, pernah beli di warung-warung, di grosiran-grosiran nggak pernah, hanya mmm, kita yang beli itu untuk topping-toppingnya, tapi itu topping Oreo saja kita mmm. belinya di warung, selebihnya kita ordernya tuh di supermarket. Masya Allah. Jadi memang benar-benar memperhatikan dan memperhitungkan semuanya. Betul ya, Itu salah satu keunggulan dari camilan murah ya Makassar. betul, Nah, ini kan ada 2 varian yang dibawa. ya. Boleh dong, Zainuddin diceritakan atau disampaikan varian apa saja, yang ada supaya nanti mungkin ada yang suka Oreo, ada yang suka ini, itu yang mana bisa dipilih. Eee, Ini jadi yang saya pegang apa nih? jadi itu topping keju, Kak. Jadi Mhm. teman-teman semua, apa tadi Kak? Iya, sahabat Oh Makassar, sahabat sahabat, Radio Almarkas. Sahabat Radio Markas, jadi Iya, teman-teman sahabat yang mau Almarkas. order, itu Mhm, harganya cuma 10.000 ukuran 300 mil. mmm, Kita ada beberapa topping, topping keju, topping Oreo, Milo, dan mix topping. Dan mmm, di situ ada 2 lapis untuk topping, pudingnya, iya. ada puding coklat, itu bisa dilihat puding coklat, Ini, ya, jadi ada lapisan puding coklat di bawah, ya. Terus ada puding vanila. puding vanila, jadi dia bertingkat gitu Ya, ya, dua slice-slice, terus ah dan di atasnya itu sebelum kita kasih ada regalnya, makanya puding regal. Oh, jadi ini regal, tapi dia sudah tidak dalam bentuk regal utuh gitu ya? Ya, karena ya Mhm. masih utuh di tengah itu, Oh Kak. gitu ya, di Cuman tengahnya masih ada regal, ditutupi cuman tertutup sama topping? ditutupi dengan flanya. Nanti Oke. setelah itu teman-teman pesan, itu kita kasih topping, flanya. Ada fla coklat dan ada juga fla vanila. Mhm, Nah, untuk toppingnya itu kita mhm. belum bisa kasih sebelum teman-teman order. Ada topping Oke. keju, topping Oreo, dan Milo. Jadi teman-teman Mmm, juga bisa mix topping, tapi untuk mix toppingnya itu nggak ada tambahan biaya, harganya tetap sama 10.000. Jadi buat teman-teman ini sangat worth it banget iya iya iya. bagi teman-teman. Ya ini untuk topping Oreo-nya teman-teman semua. Mhm mhm mhm. Nah, ini kalau untuk topping Oreo berarti sama lapisan bawahnya ada coklat, Ya, di tengah ada vanila, vanila, di atasnya ada regal, terus fla, fla, kemudian topping. ya topping. Nah, toppingnya nanti dikasih setelah ada Ya orderan, betul. sesuai dengan orderan. Wah, luar biasa. Nah, ini kan baru 2 nih, katanya ada 3 rasa. Yang satunya apa lagi? Milo? Topping Milo. Oke, yang ini Oreo berarti ya? Iya, Oke, Milo sama juga, berarti, coklat di bawah, vanila di tengah, kemudian regal dan, sausnya atau flanya di atas lalu topping. iya, Wah, ini kalau ukurannya sendiri memang cukup besar ya, iya. jadi kalau cewek yang lagi sosok diet ya, ini tidak kalau enakan sekali pasti makan habis sih, cuman bisa karena banyak gitu ya, jadi makanya tadi bilang worth it karena dia besar, dia cukup banyak dan, harganya hanya 10.000. Iya, betul Dan sekali. ini bisa teman-teman bersantai. Iya, temennya ini Teman apa ngemil. sih, teman ngemil ya, Heeh. di siang hari lagi asik-asik kerja atau kuliah, nggak Awalnya sih sempat Kak makan siang, awalnya kita mhm. ada juga ukuran 500 mil, Ini ukuran apa? 300 mil. Oh, lebih besar Awal berarti? awalnya kita ada ukuran 500 mil, Mhm, tapi itu kurang banyak yang order dan ukuran 150 mil juga ada, Kak. mhm. Tapi kata Kakak sebelum berangkat, "Fokus mie saja dulu yang ini, yang harga 10.000 karena lebih banyak yang order, lebih banyak yang suka." Jadi saya fokus mie untuk 300 milnya saja dulu, Kak. Walaupun kadang ada yang bertanya, "Kak, saya mau pesan yang ukuran 500 mil, harganya 15.000." Mhm. Tapi bilang, "Saya ndak order dulu, Kak. Saya fokus untuk
ukuran 300 mil, harganya cuma Mhm. 10.000. Ya. Jadi buat teman-teman semua para pecinta dan pendengar radio Almarkas, jangan lupa diorder. Wah, betul sekali ya, jangan lupa untuk diorder. Nah, ini cocoknya atau biasanya yang jadi pelanggannya Zainuddin untuk, camilan murah Makassar ini siapa-siapa saja? Semua kalangan, Ya, baik orang ya, anak-anak, remaja, waduh saya dewasa, orang tersindur, tua. karena saya punya anak. Jadi teman-teman bisa Mhm, langsung cek di Instagramnya @cemilanmurahmakassar_. Di situ mhm, teman-teman bisa lihat kita sudah di-endorse beberapa selebgram yang ada di Kota Makassar, mhm. di Kabupaten Goa dan Kabupaten Maros. Tapi Wah, ini teman-teman kita mhm, stok dan tidak di semua wilayah karena kita masih order di 3 wilayah, Maros, Makassar, Goa, dan sekitarnya. Karena hanya saya owner-nya, saya yang buat konten konten medianya, iya, saya juga kurirnya, iya, dan saya juga waduh, yang stres. one man show ya, bener-bener Zainuddin Eee, serba bisa nih ceritanya. Dan, itu jadi Instagramnya tadi apa? Bisa sambil saya buka juga, cemilan Murah Makassar, camilan murah Makassar biasa aja ya nggak? underscore Oke, cemilan murah Makassar. Makassar. Oke, underscore. Wah, ini dia ya. Banyak ya toppingan-toppingan ini kalau kita lihat. Wah, orderannya cukup banyak nih diproduksi nih ya. Ini Iya, betul. banyak juga yang udah, ini ada konten, lagi bikin. Wah, luar biasa ya, bener-bener berarti kamu udah mulai ahli ahli banget ya, 1 tahun Alhamdulillah, Kak. gitu loh. Masya Allah. Nah, Karena ini saya tidak mau kayak istilahnya orang panas-panasnya ayam. mmm, Kayak saya harus terus tidak ada penjual, tidak ada order, saya harus tetap posting. Tapi dikarenakan saat ini saya masih libur kuliah, jadi postingnya itu setiap hari di WA, di Instagram, di Facebook, bahkan di TikTok pun saya kadang kalau mau bikin saya live mmm, TikTok. mhm mhm. Kadang mau bikin, jadi teman-teman semua jangan lupa di-order puding regalnya dari cemilan. Kadang Oke. saya live TikTok, jam-jam malam setelah pulang dari mengajar, kalau pesanan ataupun pudingnya sudah habis di kulkas, Mhm. saya langsung buat dan live. Mmm, jadi ini biasanya bikinnya hampir tiap hari begitu ya? Eee, iya Kak, hampir setiap hari. Hampir setiap Tapi hari? kalau libur hampir setiap hari, tapi Mhm. kalau kuliah, saya bikinnya itu di hari Jumat saja Kak. Kalau kuliah, bikin di hari Jumat saja tapi nyetok gitu? Iya, Oke, berarti udah mencukupi untuk, untuk 1 minggu gitu atau seperti apa? kadang sampai 3 hari Kak sudah habis. Oh, jadi bikin lagi, tapi kalau Iya. belum hari Jumat? Saya tidak bikin, saya tidak posting, saya Oh, tidak jadi close order dulu? close order dulu kalau misalnya saya Mhm, masa-masa masih kuliah, tapi kalau untuk mhm. libur saya saya Open open order order setiap setiap hari. hari. Wah, luar biasa. Jadi benar-benar, di sini Zainuddin kalau saya lihat sudah punya visi, keinginan untuk menjawab tantangan gitu ya. Betul. Yang ketiga adalah, mengatur manajemen waktu dan kesempatan itu. Itu boleh diceritakan dong sebagai seorang yang secara akademik ya, mungkin, terbukti prestasinya dari, mendapatkan duta kampus ini dan dari sisi, sosial kemasyarakatan gitu ya, sebagai guru mengaji juga, Masya Alhamdulillah. Allah. Kemudian dari sisi mengambil sisi sebagai pengusaha juga dilakukan. Boleh dong diceritakan untuk menjadi inspirasi juga untuk sahabat Almarkas, bagaimana memanajemen waktu tuh 1 hari, setiap pekan, setiap bulan tuh gimana dalam, gaya hidupnya Zainuddin? Baik, untuk menurut saya nih Kak, pendapat saya, Iya. nanti di hari Senin sampai hari Jumat itu saya fokus kuliah. Saya fokus kuliah. Mhm, Ini di luar dari waktu libur ya teman-teman semua. Saya fokus kuliah, nanti malamnya saya langsung mengajar karena saya mengajar setelah ba'da maghrib. Nah, untuk jualan ataupun ikut kegiatan-kegiatan saya itu alhamdulillah di 3 semester ini di hari Jumat itu saya kuliahnya hanya sampai jam 10. Nah, di jam 10 pulang dari kampus setelah duhur saya baru open order. Jadi di hari Jumat itu saya jualan Sabtu Ahad. Kalaupun saya ada kegiatan, saya close order dulu. Karena saya ada kegiatan apakah di hari Sabtu atau di hari Ahad. Jadi di situ saya close order ketika ada kegiatan. Tapi kalau tidak ada kegiatan, saya tetap open order Jumat, Sabtu, Ahad. Nanti hari Senin saya lagi close order karena saya harus mmm. kuliah.
Tapi ketika saya libur, saya ordernya itu setiap hari, open ordernya setiap hari. Kalaupun ada kegiatan, saya close order bilang pengantaran jam segini, kita tutup close order jam segini, ataupun saya tidak open order sama sekali, sampai esok harinya, begitu mungkin dari Mhm. saya. Tapi selama tidak, close order itu memang stoknya lagi dihabiskan aja gitu? Betul. Gitu, Atau jadi kadang ada yang tersisa sedikit. baru kita tetap, pasarkan yang Ah, itu. Oke, berarti ini bagi yang pecintanya banget nih, cemilan murah Makassar itu harus benar-benar keep dulu nih orderannya iya supaya betul, di-keep. iya, keep memang kalau mau nyetok di rumah beli memang berapa begitu ya? Karena kita juga Mhm. open ordernya itu atau stoknya itu terbatas. Kadang saya hanya ready 20 cup, Mmm, kadang 15 cup. Paling mmm. sedikit itu 15 cup. Wah, jadi ini juga kayak bikin penasaran juga nih pelanggannya ya, karena, ada hari-harinya di mana kita bisa open order dan Betul. itu membuat, pelanggan kita atau orang yang senang dengan makanan yang kita jajakanin, kita jual ini, itu pasti harus, wanti-wanti nih, harus Betul. kami meng-order. Harus di-keep memang Harus dari di-keep sekarang. memang dari sekarang, kalau perlu saya stok sampai nanti minggu depan buka lagi. Betul. Luar biasa itu juga mungkin bisa dikatakan bagian daripada sistem atau gaya jualan Iya, gitu ya. Jadi strategi marketing. strategi marketing juga jadi orang kayak kayak, kayak rebutan tuh nggak sih kalau kayak barang-barang branded atau barang-barang yang limited edition, itu kan orang rebutan, karena orang tahu ini terbatas, ada Betul. waktu-waktu produksinya gitu, luar biasa. Dan, Zainuddin kalau kita bicara tentang, kan tadi disebutkan semua kalangan bisa beli nih. Nah, kalau misalnya nih atau adakah pengalaman ada yang acara hajatan lah, ibu-ibu biasanya kan ada, atau misalnya acara syukuran itu biasanya order banyak, apakah boleh order untuk cemilan murah Makassar ini? Pernah kita dapat orderan untuk ulang tahun, kue ulang Mmm, tahun kita dapat orderan, kita buat, kue itu bentuk love, di situ kita ada tulisan untuk happy birthday, kita dapat waktu itu masih 2023 kita dapat itu orderan, dan kita juga terima pesanan untuk jumlah besar, bahkan beberapa tahun yang lalu atau sekitar beberapa bulan yang lalu di tahun 2024 kita selalu terima pesanan Jumat Berkah. Masya Allah. Kita kemarin terakhir di tahun ini, di minggu Jumat lalu kita dapat, terima Jumat Berkah dari Titipan Rezeki. Masya Allah. Jadi itu Itu pesanannya 15 cup. 15 cup. Eee, Kalau misalnya pesennya, lebih puluhan lah misalnya 20, 30 cup, ada batas, minimal kapan ordernya kah? kita H-2 sebelum kegiatan, atau ke Mmm, H-2 untuk Jumat Berkahnya. Karena kita harus stok berapa yang harus disediakan, jangan sampai kita hari ini menjual dan stoknya itu habis dan kita mhm. harus beli bahannya, itu Butuh waktu gitu ya? waktu, lebih Mhm. baik kita efisienkan waktu saja. Oke, berarti kalau mau order lebih banyak lagi bisa langsung 2 hari Iya sebelum kegiatan iya dilaksanakan betul. atau orderan dibawa, diantarkan. Nah, kalau begitu pasti banyak yang penasaran nih. Boleh dong disampaikan bagaimana cara ngordernya? Sebelum ke sana deh, ini tadi saya dilihat di Instagram ada yang modelan atau ukuran lain yang lebih kecil dari ini, Itu Kak, ukuran 150 itu mil, 100 ml, itu bisa diorder kah bisa dengan ukuran 150 ml bisa, itu? harganya 6.000. Oh, lebih murah lagi, Iya. Masya Allah. Nah, oke, kalau begitu kita, ajak nih untuk sahabat Almarkas yang pengen order, itu bagaimana caranya? Mungkin juga kalau mau WhatsApp, apakah ada untuk, Ada. chat WhatsApp atau harus DM aja gitu? Boleh Kakak Zainuddin disampaikan dong, siapa tahu penasaran nih sahabat Almarkas, saya saja penasaran. Jadi buat sahabat Mhm. Almarkas yang mau pesan atau minat banget untuk order, cara pesannya itu teman-teman bisa langsung di @cemilan_murah_makassar_ atau bisa langsung di WA di 085397534938. Dan teman-teman yang masih ragu untuk ongkirnya itu itu sangat murah meriah karena mulai dari harga 5.000 sampai 20.000 aja. Tapi buat teman-teman yang di luar 3 wilayah tadi, kita masih mohon maaf belum bisa order, karena kita ordernya itu hanya di 3 wilayah, di Maros, Makassar, Goa, dan sekitarnya. Di luar dari itu kami belum bisa menerima pesanan tersebut. Jadi teman-teman, yuk buruan di order,
yuk buruan dipesan karena Mhm. yang sampai ketinggalan dan kehabisan teman-teman Betul semua. betul. Harganya cukup worth it dan ini ringan di kantong apalagi mahasiswa. Mhm mhm. Mahasiswa yang bikin juga tentu tahu bagaimana rasanya Betul. kalau misalnya kita dapat, produk atau makanan yang harganya, bersaing gitu ya, tapi rasanya tidak main-main. Nah. Iya, masuk. Oke deh Kakak Zainuddin, mungkin ada yang ingin disampaikan atau pesan untuk, calon-calon pengusaha atau lagi bimbang nih buka usaha nggak ya? Kalau mau buka usaha awal dari mana ya gitu, mungkin bisa dikasih nih masukannya seperti apa? Jadi sobat Almarkas, jadi buat teman-teman yang lagi masih masa-masa mudanya ini, yuk coba aja semua dulu. Kalau gagal bangkit lagi kembali, kalau gagal bangkit lagi. Jangan teman-teman menyerah hanya karena kegagalan atau kekurangan yang kita miliki. Karena masa muda adalah masa keemasan, masa kita untuk upgrade-upgrade ilmu dan teman-teman yang ingin memulai usahanya coba aja dulu, kalau belum berhasil, coba lagi kembali sampai berhasil. Karena kadang orang-orang setelah buat usahanya itu tidak konsisten. Yang dibutuhkan adalah konsisten teman-teman untuk terus upload di sosial media karena kita sekarang sudah berada di era teknologi yang begitu berkembang. Jadi manfaatkan teknologi ataupun media sosial teman-teman. Karena saya juga manfaatkan semua media sosial yang saya miliki ada di Instagram, di Facebook, di TikTok dan di WhatsApp. Jadi teman-teman bahkan ada teman-teman saya itu yang, apa namanya istilahnya, sudah tidak lihat story saya karena selalu puding, open order open order. Jadi teman-teman tetap konsisten, tetap semangat. Yuk mari ciptakan generasi-generasi yang berkembang, generasi-generasi yang memiliki jiwa-jiwa usaha atau intelektual yang baik, bermanfaat untuk dirinya dan bermanfaat bagi sekitar. Masya Allah. Baik Kakak Zainuddin, terima kasih banyak sudah menginspirasi kita semua di sini. Mudah-mudahan usahanya ya sukses Amin, selalu, amin, semakin banyak pelanggan, amin, semakin banyak, cuannya juga. Ya, amin, amin ya robbal amin, alamin. Dan mudah-mudahan ke depan kita menemukan seorang seorang, Zainuddin Muayyad Faiz, salah satu pengusaha paling sukses di Kota Makassar, Indonesia. amin, Amin ya robbal alamin. amin. Dan tentunya tetap rendah hati kalau saya bilang anak Betul. muda kan kadang-kadang diingatkan Ki gitu, Iya. orang tua ini. Tetap rendah hati, tetap menjadikan agama sebagai patokan kehidupan dan Amin. tentu menjadi Insyaallah. paling bermanfaat, ada orang yang paling bermanfaat adalah orang paling baik gitu kan kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, sahabat Almarkas, Zainuddin terima kasih banyak sudah Terima kasih mendengarkan juga. kita, terima kasih. Nanti kita jumpa lagi mudah-mudahan di kesempatan yang lebih heboh lagi, lebih Insyaallah, seru amin. lagi. Dan untuk Anda sahabat Almarkas terima kasih banyak sudah setia mendengarkan kita dari awal sampai sekarang. Mudah-mudahan ada inspirasi positif dan Anda bisa menjadi seorang pengusaha juga dengan menghasilkan rezeki yang berlimpah ruah dan berkah serta halal toyib. Amin ya robbal Amin. alamin. Saya Sukma Sukardi sekaligus pamit undur diri dari program Pesona Sore hari ini. Sahabat Almarkas, kalau ada salah kata salah sikap, mohon dimaafkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 99,6